Baik, selamat pagi semuanya. Ini kita akan mulai dengan sistem operasi jaringan. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang sistem operasi. Nah, sekarang kita akan menuju ke sistem operasi jaringan. Jadi, pada pertemuan kedua ini, Pak Guru akan sedikit menambahkan praktikum nanti, jadi mungkin durasinya agak lama. Jadi, bagi yang terkendala jaringan, nanti bisa menonaktifkan video dan audionya. Jadi, kemudian cari tempat di mana jaringan di sekitar Anda bisa optimal. Sistem operasi jaringan. Pengertian dari sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Jadi sistem operasi khusus yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna. Seperti layanan berbagi berkas, file transfer, layanan berbagi alat, pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lainnya. Sistem operasi ini banyak digunakan untuk komputer server. Jadi pada intinya begini anak-anak sekalian, mungkin kalau Anda bingung membaca atau menyimak pengertian tadi, kalau komputer biasa, ya, kalau komputer biasa itu sistem operasinya namanya ya sistem operasi saja. Contohnya adalah Windows 10, Android, itu sistem operasi biasa. Nah, tapi kalau sistem operasi jaringan itu adalah sistem operasi yang khusus digunakan untuk komputer server. Jadi komputer Anda itu bisa jadi dua, bisa jadi klien, bisa jadi server. Kalau mau jadi klien, maka sistem operasinya adalah Windows 10. Tapi kalau mau jadi server, sistem operasinya adalah sistem operasi jaringan. Ya, contohnya nanti ada Linux. Kalau Windows bukan Windows 10, ada namanya Windows Server. Itu khusus untuk komputer yang digunakan menjadi server. Sekarang pertanyaannya begini. Apa itu server? Apa itu klien? Nah, jadi begini. Kalau komputer Anda digunakan untuk kegiatan sehari-hari, ya, browsing, menggunakan Zoom, kemudian membuka WA dan lain sebagainya, maka komputer Anda itu bertindak sebagai klien. Tetapi kalau komputer Anda diinstal sistem operasi jaringan Linux misalnya, kemudian diinstal web server, diinstal DNS server, diinstal file server, nah maka komputer Anda jadi server. Contohnya bagaimana? Ya, sudah pernah Pak Guru tunjukkan ketika pertemuan kita di kelas 2. Anda membuka Google, ya, maka yang Anda buka itu adalah sebuah komputer yang memiliki server Google. Ya, saya kira contohnya seperti itu. Baik, kemudian Pak Guru lanjutkan. Nah, ini karakteristik, ya, karakteristik atau ciri khusus pada sistem operasi jaringan itu adalah pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Jadi intinya sumber daya jaringan itu apa? Network atau internet. Intinya kalau server itu harus terhubung dengan jaringan. Kalau Anda menggunakan laptop, tidak connect sama internet kan bisa. Cuman kalau server, kalau dia mau berfungsi, dia harus connect dengan jaringan, harus connect dengan internet. Kenapa? Karena server ini untuk melayani orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Nah, nanti ada yang disebut dengan firewall. Nah, mungkin di pelajaran lain juga ada yang namanya firewall. Nah, ini sebuah server harus punya firewall. Yang ketiga, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Biasanya sebuah server itu bisa di remote ke dalam sebuah jaringan. Bisa dikendalikan dari jarak jauh.
Yang keempat, mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya. Jadi pengguna server tersebut bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Kemudian yang kelima, melakukan backup data dan memastikan data tersedia untuk jangka waktu tertentu. Ya, jadi ini karakteristik sistem operasi jaringan yang tidak dimiliki oleh sistem operasi biasa. Kemudian jenis-jenis sistem operasi jaringan itu ada dua. Yang pertama adalah sistem operasi jaringan berbasis GUI, Graphic User Interface. Apa itu sistem operasi berbasis GUI atau berbasis grafis? Sesuai dengan namanya, menggunakan tampilan gambar atau grafis untuk memudahkan proses konfigurasi atau penggunaan sistem operasi jaringan ini. Jenis sistem operasi ini dioperasikan layaknya sistem operasi klien biasa. Jadi GUI itu yang komputer yang ada tampilannya, yang ada gambarnya, itu namanya GUI. Laptop Anda diinstal Windows 10, maka laptop Anda GUI. Nah, selain GUI ada apa? Selain GUI ada teks atau sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi jaringan berbasis teks sesuai dengan namanya menggunakan perintah berupa teks atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi serta melakukan proses konfigurasi. Pada pengguna, sering kali diharapkan untuk menghafal sintaks-sintaks atau perintah yang sering digunakan agar bisa menjalankan sistem operasi berbasis jaringan teks dengan baik. Nah, ini yang kedua ini, komputer servernya tampilannya hanya teks, artinya tidak ada nanti di situ tulisan yang berbentuk gambar, adanya hanya tulisan dengan teks biasa. Nah, ini contoh-contoh sistem operasi jaringan. Kalau Windows itu namanya Windows Server. Kemudian ada Linux, ini yang paling banyak Linux, Ubuntu, Linux Debian, Linux CentOS, Linux Mint, dan lain sebagainya. Pak Guru hari ini akan mempraktekkan bagaimana kita akan menggunakan sistem operasi jaringan. Kebetulan sistem operasi jaringan yang kita gunakan di sini adalah Linux Debian, ya, sehingga nanti Anda bagi yang akan mencoba, Guru masih tunggu ya. Kemarin yang Windows 10 belum ada yang mengirimkan ke Pak Guru contoh yang sudah mencoba. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan menginstal Linux Debian, ya. Baik, Pak Guru akan membuka dulu aplikasi VMware Workstation. Jadi seperti minggu lalu kita akan menginstal sistem operasi di komputer Pak Guru di sini. Bagi Anda yang sudah memiliki komputer pribadi, bisa dipraktekkan. Baik, kembali ke sini, ya, kembali ke VMware Workstation. Kalau kemarin kita membuat Windows 10 sebagai klien, kita akan mulai juga meng-create virtual machine baru lagi, ya. Cuman di sini yang kita buat sekarang adalah Debian. Ya, kalau minggu lalu adalah Windows 10. Sehingga installer disknya ini kita harus browse atau kita cari, ya, kita cari di sini yang Debian. Nah, Pak Guru digunakan di sini adalah Debian 9.2.1. Ya, kemudian Pak Guru next. Nah, di sini ada namanya, ya. Pak Guru akan ganti namanya dengan server. Kemudian next. Kebetulan server di sini sudah ready, maka Pak Guru ganti dengan server 1. Kemudian next. Nah, ini hard disknya di sini disediakan adalah 20. Pak Guru next lagi. Kemudian Pak Guru klik finish.
Nah, di sini sudah terbentuk server 1. Kemudian Pak Guru akan edit virtual machine. Ya. Yang Pak Guru edit di sini adalah yang pertama RAM. Ya, RAM-nya Pak Guru naikkan menjadi 1 GB. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Adapternya sementara kita remove dulu. Kemudian kita klik OK. Power on this machine. Nah, ini artinya kita sudah mulai menginstal Debian-nya. Nah, di sini ada pilihan graphical install dan hanya install. Anda harus memilih di sini yang install biasa, ya, bukan graphical install. Pertama adalah memilih bahasa, kita tidak ganti menggunakan Inggris. Kemudian yang kedua adalah memilih lokasi, kebetulan saya tidak ganti menggunakan United States. Kemudian memilih keyboard pun tidak saya ganti, American English. Ya, di sini ada pilihan adalah no Ethernet card. Ya, kemudian di sini adalah mengkonfigurasi network. Kita tidak ganti, tetap kita next saja. Ya. Kemudian di sini suruh mengisikan root password. Ya. Supaya mudah, saya mencontohkan root passwordnya adalah angka 1 saja. Kemudian continue, kita ulang angka 1, continue. Nah, ini adalah full name atau nama lengkap yang akan digunakan. Saya gunakan server saja. Kemudian enter. Kemudian diulangi lagi untuk akunnya, saya buat sama, namanya server juga. Ini password untuk usernya, kita samakan dengan yang tadi. Kita klik 1, 1 lagi, kemudian enter. Nah, di sini adalah time zone-nya, kita tidak ganti. Kemudian adalah di sini adalah partition disk. Kita ikuti langkahnya saja. Use entire disk, kemudian klik enter. All file in one partition, kemudian finish. Kemudian di sini write details to disk, kita ganti ke yes. Proses ini agak membutuhkan waktu yang lama, jadi ini pada saat menginstal Anda bisa menunggu ya, sesuai dengan kapasitas komputer masing-masing. Ya, semakin bagus kapasitas komputernya, ya, maka semakin
cepat waktu penginstalannya. Sekali lagi bahwa yang perlu diperhatikan penginstalan Debian ini adalah pertama mengisi username, kemudian mengisi password. Ya, nanti akan sama dengan username akun dan password akun. Kemudian partisi disk. Sampai di langkah ini kita cukup enter saja, kita klik no, tidak lakukan perubahan. Kemudian ini juga kita klik no, ya. Ya. Kemudian participant survey juga kita klik no. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bedanya antara Debian berbasis GUI dan Debian berbasis teks ada pada tanda bintang di tulisan desktop environment, ya. Debian desktop environment ini harus perhatikan. Kalau ada tanda bintangnya, ini berarti nanti sistem operasinya berbasis GUI atau berbasis tampilan. Tapi kalau bintangnya dihilangkan, cara menghilangkannya dengan tombol spasi, ya, berarti nanti sistem operasi yang terbentuk adalah sistem operasi berbasis teks. Sekali lagi Pak Guru ulangi, Debian ini bisa dijadikan sistem operasi berbasis GUI atau sistem operasi berbasis teks. Kalau berbasis GUI, pada bagian Debian Desktop Environment ini harus diberikan tanda bintang dengan spasi. Ini berarti nanti jadinya Debian berbasis GUI. Tetapi kalau tanda bintangnya dihilangkan, maka jadinya adalah Debian berbasis teks. Ya. Untuk pertama ini, Pak Guru akan install dulu Debian berbasis GUI. Artinya nanti Debian-nya bukan hanya tulisan, tetapi ada gambar seperti layaknya Windows biasa. Ya, maka bintangnya Pak Guru beri. Nanti ke depan akan lebih banyak kita install Debian berbasis teks. Jadi untuk pertama ini Pak Guru akan menginstal Debian berbasis GUI. Setelah tanda bintangnya ini ada, kita tekan enter kembali. Baik, sambil menunggu sekali lagi Pak Guru akan absen berdasarkan kehadiran Anda atau partisipasi Anda pada Zoom meeting. Namun, sekali lagi, sebelum presentasi dimulai, Anda harus mengaktifkan video dan audionya. Atau nanti pada saat presentasi diakhiri, ya, harus diaktifkan video dan audionya. Supaya Pak Guru tahu Anda ada di situ. Nah, sekali lagi, bahwa pelajaran kita ini tanpa tugas sama sekali, ya. Jadi jangan khawatir karena biasanya Anda takut masuk atau ada takut ikut karena takut mengerjakan tugas. Tidak masalah. Tidak akan ada tugas, yang penting partisipasi Anda dulu untuk mengikuti materi. Nah, nanti bagi yang tertinggal materinya bisa membuka via YouTube, ya, disaksikan bisa berulang-ulang, ya. Bagaimana ketika nanti paket data saya tidak punya dan sebagainya, Anda bisa mencari tempat-tempat dengan WiFi gratis. Sekarang sudah ada beberapa tempat dengan WiFi gratis, ya. Tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Baik, di sini ada beberapa partisipan yang dari awal belum mengaktifkan videonya, ya. Di Pak Guru belum lihat. Nanti silahkan bisa
aktifkan videonya dulu untuk bisa Pak Guru mengenali secara langsung. Ya. Untuk siswa sekalian, jadi Pak Guru harapkan keaktifan Anda di mata pelajaran lain, ya. Kemudian harapan Pak Guru untuk semester ini, karena Anda sudah berada di kelas 3, agar tetap berada di tempat, ya, tidak bepergian ke luar daerah. Kenapa? Karena mungkin nanti di bulan-bulan akhir semester ini akan dilaksanakan praktek kerja industri. Nah, jadi bagi Anda silahkan berada di tempat, tetap di tempat, tidak bepergian, apalagi ke luar daerah. Ya, nanti akan dilakukan praktek kerja industri. Jadi jangan dikira nanti kita belajar jarak jauh, kemudian Anda bisa santai, ya, nanti bisa Anda tidak mendapatkan nilai dengan baik atau bahkan tidak dapat menyelesaikan studi dengan baik. Jadi tetap di tempat mengikuti semua proses. Jadi banyak keluhan yang sudah Pak Guru sampaikan tentang belajar online ini sama. Juga Pak Guru juga merasa dengan teman-teman merasa kesulitan. Cuman memang kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi tetap kita belajar online sampai dengan dibukanya kembali sekolah. Ya. Pak Guru ucapkan terima kasih yang sudah selalu belajar. Saya harapkan keaktifkannya ditingkatkan ya. Kalau yang selama ini sudah aktif, bisa ditingkatkan lagi keaktifannya. Bagi yang belum bisa mengajak temannya, ya, bisa mengajak temannya. Baik, ini proses ini juga berjalan beberapa waktu, jadi tetap Anda menunggu ya sesuai dengan kemampuan komputer masing-masing. Saya sapa kembali di sini yang sudah bergabung ya, dan yang belum mengaktifkan video bisa mengaktifkan video. Di sini ada di listnya Pak Guru ada Wilda, Luciana, Ari, Masida, Fredik, Yulan, Wanda, Teresia, Hafiz, Kathleen, Ferdian, Daniel. Daniel, tolong menggunakan seragam ya kalau bergabung. Jadi seragam atau kemeja yang rapi. Jadi bukan, artinya begini. Jadi meskipun kita belajar di rumah, tetap kedisiplinan itu kita coba latih ya. Bukan untuk Pak Guru tapi untuk dirimu sendiri ya. Ahmad Saifullah, Albertina Altua, kemudian Leni Nana. Jadi ini ada teman-teman yang belum aktifkan videonya, Pak Guru belum bisa melihat videonya. Ada beberapa teman ya.
Nanti ketika Pak Guru sudah mengirim link Zoom, jadi Anda langsung bergabung. Untuk sementara diaktifkan videonya. Nah, sekali lagi bagi teman-teman, silahkan nanti menggunakan seragam sekolahnya untuk belajar disiplin saja. Jadi ketika Anda di rumah pun Anda tetap mandi pagi, Anda tetap menggunakan seragam, supaya melatih kedisiplinannya ketika nanti Anda berangkat atau bisa memasuki sekolah secara langsung, Anda tidak merasa kaget lagi karena sudah terbiasa. Ya. Pak Guru ucapkan terima kasih yang sudah menggunakan seragam dengan baik. Ya. Pagi, jangan lupa untuk tetap beraktivitas seperti biasa, meskipun di rumah saja. Nah, kemudian bagi siswa-siswi yang mungkin merasa bosan di rumah bisa mencoba untuk mengisi kegiatan dengan mungkin bisa membuat kerajinan tangan, ya, atau mungkin kalau yang tinggal di pemukiman yang luas bisa bertani dan lain sebagainya. Jadi isi waktu Anda di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang hanya memang di rumah, tidak perlu bepergian untuk sementara waktu. Sekali lagi Pak Guru sampaikan kemungkinan di periode akhir semester ini akan dilakukan praktek kerja industri. Jadi siapkan diri Anda, jangan pergi ke luar daerah. Ada 16 partisipan hari ini ya. Lumayan. Bagi teman-teman yang lain silahkan dibantu ya. Nah, kalau ada kendala, Anda bisa menghubungi Pak Guru secara langsung melalui chat ya. Jadi kalau ada kendala ngomong langsung, Pak, hari ini saya tidak bisa mengikuti pelajaran karena ini. Kasih tahu ya alasannya. Artinya dalam artian Anda izin ya. Untuk praktikum ini biasanya kita akan lakukan di lab komputer ya, lab jaringan. Ya, praktikum-praktikum seperti ini yang biasanya kita lakukan di lab jaringan. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan semester 2 kita bisa bertemu meskipun nanti terbatas ya. Kita akan bertemu beberapa peserta, kemudian nanti kita akan praktikkan. Bagi yang di rumah sudah punya peralatan bisa mencobanya di rumah masing-masing. Ini untuk kelas ini nanti kalau banyak yang bergabung bisa jadi contoh untuk kelas lain ya. Jadi nanti Pak Guru minta semua aktifkan videonya. Nanti Pak Guru mau membuat tangkapan layar ya, screenshot-nya. Nanti bisa Pak Guru share bahwa 3TKJ 2 partisipasinya luar biasa. Baik, kembali ke penginstalan dulu sementara. Ya, jadi ini adalah langkah pada saat selesai melakukan installing system. Kemudian pilihannya adalah yes, kita enter. Nah, di sini harus kita pilih
yang bawah /dev/sda. Kemudian kita enter. Nah, di sini installing atau penginstalan sistem operasi sudah finish. Nah, kemudian inilah langkah terakhirnya, kita klik continue. Pada saat kita klik continue, sistem akan melakukan reboot atau melakukan penghidupan ulang. Di penghidupan ulang ini, sistem akan memasuki tampilan utama atau disebut dengan booting. Ya, artinya apa? Penginstalan kita untuk Debian sudah selesai. Jadi review untuk penginstalan tadi, yang pertama adalah aktifkan atau buka aplikasi VMware Workstation, kemudian membuat mesin baru dengan file ISO Debian 9, kemudian memulai penginstalan dengan install biasa, ya, bukan graphical instant. Kemudian ikuti langkah-langkahnya, yang diberikan itu adalah username, kemudian password, akun, password, dan lain sebagainya. Nah, inilah tampilan di mana Debian berbasis GUI pertama kali muncul. Ya, di sini kita harus login, kita klik server, kemudian masukkan passwordnya. Nanti password yang Pak Guru berikan adalah angka 1. Kemudian sign in. Nah, ya, inilah tampilan desktop atau tampilan Debian 9 berbasis GUI. Ya, jadi di sini kita bisa mengaktifkan atau kita bisa mengoperasikan seperti biasa. Kalau di Windows ada tombol Home, di sini ada tombol Activities. Ya, kita bisa membuka browser, kemudian mail, kemudian membuka Office, membuka files, dan lain sebagainya. Ya, ini hampir sama dengan tampilan di Windows. Baik, cukup sekian untuk presentasi Pak Guru di pagi ini. Ya, silahkan nanti bisa dicoba di rumah, Pak Guru menyelesaikan untuk stop share.